Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau sharing tentang paralegal dan advokasi. Kita mulai tentang sekilas gender ya. Apa itu kodrat? Kodrat itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah sehingga manusia tidak mampu untuk mengubah atau menolak. Kodrat bersifat universal sama di seluruh dunia. Jadi kalau kodrat manusia, laki-laki itu memiliki penis, testis, menghasilkan sperma. Kalau kodrat perempuan, dia memiliki rahim, memiliki sel dan memiliki payudara. Perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan menunjukkan fungsi reproduksi yang berbeda. Misalnya, kalau jenis kelaminnya laki-laki dengan organ penis, kantong sperma dan sperma, fungsinya dia bisa menjadi basah, aktivitas sosial dan hubungan seksual. Sedangkan kalau perempuan dengan organ vagina, satu rahim dan payudara produksi ASI, dia bisa punya fungsi hubungan seksual, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Nah, itulah tadi kodrat, perbedaan kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Sekarang tentang apa itu gender. Gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi atau bentukan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat gender boxes, laki-laki itu jenis kelamin sosialnya maskulin. Dia disifati sebagai jantan, agresif, tegas, logis, tidak menangis, mencari nafkah, kepala rumah tangga, lebih cerdas. Sedangkan perempuan itu jenis kelamin sosialnya disebut feminitas, dia dianggap keibuan, sabar, lembut, cengeng, emosional, ibu rumah, mengajar rumah tangga, kurang cerdas, dan lain-lain. Nah, itulah bedanya kodrat dan gender. Jadi kalau kodrat itu seksual dari Allah bersifat takdir atau ketetapan, tidak bisa dipertukarkan, bersifat universal dan bersifat tetap. Sedangkan gender itu adalah bentukan dari manusia, bersifat ikhtiari atau pilihan. Dia bisa begini, bisa begitu, kemudian dia bisa dipertukarkan, misalnya laki-laki juga bisa menangis ya, laki-laki juga bisa cengeng, kemudian dia bersifat lokal dan bisa berubah. Jadi bedanya kodrat yang dari Allah, kemudian gender yang tentukan masyarakat atau manusia. Nah, yang tadi laki-laki bisa sensitif, bisa sabar, bisa logis, bisa cengeng, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bisa menjadi bapak di rumah. Perempuan bisa tegas, bisa agresif, bisa emosional, bisa menunjukkan nafkah, bisa tidak cengeng, bisa menjadi kepala rumah tangga. Nah, yang terjadi di masyarakat antara lain ketidakadilan gender karena pembedaan laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi atau ketidakadilan gender. Biasanya disebabkan antara lain stereotip, subordinasi, double burden atau beban ganda, marginalisasi atau pemilihan dan violen atau kekerasan. Itu beberapa ketidakadilan gender yang sering terjadi di masyarakat. Stereotip itu apa? Pelabelan negatif. Jadi misalnya perempuan tuh dianggap kurang logis ya. Dianggap begitu semua, padahal tidak semua dan tidak selalu. Jadi dilabeli negatif, perempuan itu pasti cengeng, perempuan itu pasti emosional dan lain-lain. Nah, kemudian ada subordinasi. Jadi perempuan dianggap kelas kedua dibanding laki-laki. Itu adalah bentukan dari masyarakat, konstruksi masyarakat. Kemudian apa? Uh, Misalnya ini uh, kita di subordinasi ya. Jadi lebih banyak male panel, banyak laki-laki dibanding perempuan. Suara perempuan tidak didengarkan. Kemudian marginalisasi, peminggiran, misalnya harga apa gaji buruh perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, padahal beban kerjanya sama. Kemudian mereka yang seharusnya punya hak cuti hamil, kemudian malah di PHK. Itu bentuk-bentuk pemingkiran terhadap perempuan. Kemudian perempuan juga punya double burden atau beban ganda. Jadi di rumah dia punya tugas-tugas, di luar rumah dia juga punya tugas, sementara
Laki-laki kebanyakan hanya punya tugas di luar rumah, sehingga perempuan punya beban ganda. Kemudian yang terjadi juga adalah violence atau kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan disebut dalam pasal 1 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 1993. Setiap perbuatan berdasarkan pemberdayaan jenis kelamin yang backward atau mungkin backward kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, ancaman perbuatan tertutup, paksaan, dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik. Kategori kekerasan terhadap perempuan: kekerasan fisik berupa pemukulan, penyiksaan, pembunuhan; kekerasan psikis berupa ancaman, makian, pemaksaan, dan lain-lain; kekerasan seksual berupa perkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain; kekerasan ekonomi, penelantaran, manipulasi ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis kekerasan seksual di ranah rumah tangga atau personal. Ada incest, ya, hubungan dengan saudara, marital rape, perkosaan dalam rumah tangga, ada pelecehan seksual, eksploitasi sosial, seksual, persetubuhan, pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, KBGS, pemaksaan aborsi, dan kekerasan seksual lain. Nah, kemudian pelaku kekerasan di ranah rumah tangga dan personal itu dari berbagai riset, bahkan ada orang-orang terdekat, misalnya ayah, kakak, adik, adik ipar, sepupu, paman, kakak ipar, saudara, kerabat, kakek, mantan suami, suami siri, majikan, mantan pacar, mertua, orang tua, dan lain-lain. Nah, jenis kekerasan di ranah komunitas. Ya, ini ada juga survei dari Catahu Komnas Perempuan 2021. Nih, ada dosen, guru ngaji, guru, atasan kerja, orang tidak dikenal, tetangga, teman, dan lain-lain. Pelakunya, ya. Jenis-jenis kekerasan di ranah negara dan pelakunya. Ini bentuk-bentuk kekerasan. Pelakunya bisa aparat penegak hukum, bahkan menurut riset dari LBH Apik Jakarta. Kemudian bahkan TNI militer di panti asuhan, Satpol PP, dan lain-lain. Nih, kemudian ada petugas lapas, rutan, kepala desa, kementerian, lembaga negara dari berbagai studi. Nah, dampak kekerasan terhadap perempuan, jika itu kekerasan fisik, bisa menyebabkan kematian, menjadi disabilitas, cedera fisik, luka, patah tulang, dan lain-lain, keguguran kandungan, dan lain-lain. Kekerasan mental bisa berakibat post-trauma sindrom, depresi, bunuh diri, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, kehilangan rasa percaya diri, melarikan diri dari kehidupan sosial. Kekerasan seksual berakibat infeksi menular seksual atau IMS, HIV atau AIDS, sindrom trauma perkosaan, hak seksual rendah, nyeri selama berhubungan seksual, dampak kekerasan ekonomi, kehilangan pendapatan, ketergantungan ekonomi, kehilangan pekerjaan, biaya perawatan kesehatan. Itu materi tentang beda kodrat dan gender, kemudian beberapa jenis kekerasan, dan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kita lanjut di